Bab 411 Senyum Iblis. Begitu matahari terbit dari timur, Fang Yu mendengar suara tabrakan yang datang dari kamar tamu sebelah. Fang Yu bangkit perlahan, mencuci muka di kamar mandi, pergi ke ruang tamu, menuangkan segelas air matang, lalu berjalan ke pintu kamar tamu. Begitu aku membuka pintu, aku melihat valet yang tangan dan kakinya diikat, berjuang mati-matian, terjatuh di tanah seperti ikan yang keluar dari air. Melakukan olahraga berat seperti itu di pagi hari tidak baik untuk kesehatan. Fang Yu menatap valet dan tersenyum. Valet mengangkat kepalanya, mata ungunya menatap tajam ke arah Fang Yu dengan ekspresi tak sedap dipandang. Setelah bangun pagi ini, dia mendapati dirinya terikat di lingkungan yang tidak dikenalnya dan energinya sama sekali tidak dapat digunakan, dan hatinya pun hancur. Mengingat saat-saat terakhir sebelum dia koma, dia tahu bahwa kemungkinan besar dia berada di tangan Fang Yu. Hal ini membuatnya merasa putus asa. Sebagai salah satu pembunuh bayaran dan orang kuat dalam daftar kegelapan, sebelum dia benar-benar menjadi kuat, dia telah menghadapi banyak situasi berbahaya yang serupa, tetapi dengan kekuatan dan keberaniannya yang luar biasa, dia selalu mampu lolos dari cengkeraman kematian. Setelah dia mendirikan organisasi valet, dia menjadi semakin kuat dan semakin jarang terjatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu. Tetapi sekarang, dia telah jatuh ke tangan mimpi buruknya, Fang Yu. Kali ini, dia tidak lagi punya keyakinan untuk melarikan diri. Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah beberapa detik terdiam, valet memaksakan diri untuk tenang, menatap Fang Yu, dan bertanya. Aku sangat tertarik dengan batu di tubuhmu, jadi aku menangkapmu dan mempelajarinya dengan saksama, kata Fang Yu tanpa menyembunyikan apapun. Ketika valet mendengar kata-kata Fang Yu, jantungnya berdebar kencang. Kristal di tubuhnya adalah penopang terbesarnya dan fondasi dari semua yang dimilikinya saat ini. Jika dia kehilangan kristal ini, dia akan jatuh dari jajaran orang kuat dan menjadi orang biasa. Dia lebih baik kehilangan nyawanya daripada kehilangan kristal ini. Melihat senyum tipis di wajah Fang Yu, valet merasa semakin gelisah, dan napasnya menjadi semakin cepat. Dia benar-benar tidak bisa merasakan keberadaan kristal di tubuhnya sekarang. Apa sebenarnya yang dilakukan Fang Yu padanya? Mungkinkah kristal itu telah dikeluarkan dari tubuh Fang Yu? Kau tidak perlu terlalu gugup. Aku tidak akan melakukan apapun padamu untuk saat ini, kata Fang Yu sambil tersenyum. Meskipun senyum Fang Yu tidak cerah, tidak pula bermakna gelap. Tetapi bagi valet, ini adalah senyuman iblis. Ketakutan dan kepanikan perlahan menguasai hatinya. Di depan Fang Yu, meskipun dia seorang veteran dan pemimpin organisasi pembunuh yang matang, dia tidak bisa tetap tenang sama sekali. Apa yang kau inginkan sebagai imbalan karena membiarkanku pergi? Tanya valet sambil menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga agar suaranya tidak bergetar. Mereka bilang kita harus melakukan riset tentang hal itu. Riset adalah sebuah proses. Kalau cepat, mungkin selesai dalam 3-5 hari. Kalau lambat, mungkin butuh waktu 3-5 tahun. Kamu masih muda, jadi jangan terlalu cemas, kata Fang Yu. 3-5 tahun. Mendengar ini, valet menggigil dan menjadi pucat. Aku akan turun ke bawah untuk lari pagi. Sampai jumpa. Fang Yu berbalik dan berjalan keluar dari kamar tamu dan menutup pintu. Valet menatap pintu kamar tamu, lalu membalikkan tubuhnya dan berbaring di tanah, terengah-engah. Suasananya sangat sepi. Pekerjaannya adalah pembunuh profesional, dan dia tahu betul bahwa ketakutan dan kepanikan adalah emosi negatif setiap saat dan tidak akan membawa bantuan apapun. Dia harus menenangkan diri dan memikirkan cara untuk melarikan diri. 10 detik kemudian, valet mendengar bunyi klik di luar pintu. Fang Yu keluar. Ini adalah kesempatan. Valet pun duduk. Kakinya diikat di betisnya dengan tali tebal, dan tangannya diikat di pergelangan tangannya dan di belakang punggungnya. Jenis pengikatan ini tidak profesional, tetapi valet masih mampu berdiri. Setelah bangun, valet menatap pintu di depannya, mendekatinya dengan melompat, lalu berbalik, memutar gagang pintu dengan tangan terikat di belakang, dan berhasil membuka pintu. Valet berbalik, melompat keluar dari ruang tamu, dan melihat sekeliling untuk mengumpulkan informasi yang berguna. Di depannya terdapat jendela besar dari lantai sampai ke langit-langit, dengan langit setinggi 100 meter di luar. Melarikan diri melalui jendela tidaklah realistis. Kemudian, Anda hanya dapat keluar melalui gerbang utama. Sekarang kita harus melepaskan tali yang mengikat tangan dan kaki kita. Ketika valet melihat dapur, matanya berbinar dan dia melompat ke dapur. Ada rak di dapur untuk menyimpan pisau dapur dan pisau buah. Valet pun segera mendekat, memunggungi gadis itu dan mengambil pisau buah, lalu perlahan-lahan memotong tali di pergelangan tangannya dengan pisau itu. Meskipun dia tidak dapat menggunakan energi dalam tubuhnya sekarang, dia adalah seorang pembunuh. Kesadaran dan pengalamannya dengan pisau jauh melampaui orang biasa. Retakan. Setelah dipotong dengan pisau buah selama hampir 1 menit, tali itu akhirnya putus. Setelah melepaskan tangannya, wajah valet berseri-seri karena kegembiraan dan dia segera berjongkok dan melepaskan tali di kakinya. Setelah membebaskan tangan dan kakinya sepenuhnya, valet segera meninggalkan dapur, berjalan ke ruang tamu, dan menuju pintu.
Dorong pintunya hingga terbuka dan Anda dapat keluar dari sini dengan lancar. Valet menaruh tangannya di pintu dan mencoba memutar. Ah! Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam, mengerang kesakitan, lalu terjatuh ke tanah. Bahkan tanpa bisa menggunakan energi, kau berhasil melepaskan tali itu hanya dalam beberapa menit. Harus kuakui, kau sungguh hebat. Suara Fang Yu terdengar di telinga Valet. Wajah Valet berubah drastis. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Fang Yu. Tidak perlu mencariku. Aku sedang duduk di toko sarapan di lantai bawah. Suara ini dikirimkan kepadamu melalui tanda yang tertinggal di jiwamu. Fang Yu berkata dengan tenang, dan rasa sakit yang baru saja kau rasakan disebabkan olehku yang menggunakan tanda itu untuk mencabik-cabik jiwamu. Terus terang saja, hidup atau matimu bergantung pada pikiranku. Mendengar hal itu, hati Valet bergetar hebat. Pada saat ini, rasa sakit dari jiwa itu datang lagi. Ah! Valet menjerit kesakitan dan berguling di tanah. Setelah lebih dari 10 detik, rasa sakit parahnya mereda. Valet berkeringat deras dan wajahnya pucat. Pada saat ini, dia tidak berbeda dengan wanita lemah lainnya, dan tidak lagi tampak seperti ratu pembunuh yang agung. Tetaplah di sini. Apakah kamu ingin aku membawakan sarapan? Tanya Fang Yu. Valet dipenuhi dengan keputusasaan dan tidak mampu menjawab kata-kata Fang Yu. Jika kau tidak memberitahuku, aku tidak menginginkannya. Masih ada $5 lagi, kata Fang Yu. Huai Bei, Istana Es. Guru, ada orang lain dari keluarga bangsawan yang datang, dan secara khusus ingin bertemu dengan Anda. Seorang murid perempuan berjalan cepat ke gedung Jingqi dan berkata kepada Su Lengyun yang sedang bermeditasi. Keluarga yang mana? Su Lengyun membuka matanya dan bertanya. Sepertinya itu keluarga Chen, jawab murid perempuan itu. Keluarga Chen. Su Lengyun sedikit mengernyit dan berdiri. Sejak Fang Yu mengusir Han Tianyu terakhir kali, keluarga Han tidak pernah datang berkunjung lagi. Setelah kejatuhan keluarga Zheng, lanskap dunia seni bela diri Huai Bei berubah drastis. Keluarga Chen dan keluarga Han, yang sebelumnya hanya berada di peringkat kedua atau ketiga, dan bahkan beberapa keluarga seni bela diri yang lebih jauh di belakang, semuanya bersaing untuk mendapatkan tempat pertama. Sekte-sekte yang awalnya berafiliasi dengan keluarga Zheng semuanya bergabung dengan keluarga lain, dan sebagian besar dari mereka diterima oleh keluarga Han dan Chen. Bahkan dua sekte besar yang sebelumnya bersikeras pada kemerdekaannya kini telah memihak. Di seluruh dunia seni bela diri Huai Bei, hanya Istana Frost yang belum berafiliasi dengan keluarga bangsawan manapun. Kedatangan keluarga Chen sebenarnya sesuai dengan harapan Su Lengyun. Su Lengyun datang ke ruang tamu dan melihat 5 orang berdiri di ruang tamu. Salah satu dari mereka mengenakan jas dan dasi, dan 4 lainnya mengenakan jubah bela diri hitam. Mereka semua adalah seniman bela diri tingkat master. Melihat Su Lengyun secara langsung, pria berjas itu tampak terkejut dan serakah di matanya, dan berkata, Kepala Istana Su, saya sudah lama mendengar nama Anda. Saya Chen Yong, keturunan langsung dari generasi ketiga keluarga Chen. Katakan padaku mengapa kau ada di sini, kata Su Lengyun dengan nada dingin. Haha, benar juga. Aku yakin Kepala Istana Su sudah sangat memahami situasi terkini di Huai Bei. Semua sekte besar bekerja sama dengan keluarga bangsawan, dan keluarga Chen kita adalah yang paling diuntungkan di antara mereka. Kami juga berharap Chen Yong tidak menyembunyikan apapun dan mulai merekrut secara langsung. Sejak awal berdirinya, Istana Frost kami selalu bersikeras pada kemerdekaan dan tidak akan pernah menjadi cabang keluarga bangsawan manapun. Ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh para pendahulu kami, dan saya tidak akan melanggarnya, kata Su Lengyun. Peraturan dibuat oleh manusia dan harus berubah seiring waktu. Dalam situasi saat ini, sekte mana yang masih bisa mempertahankan independensinya? Kata Chen Yong. Su Lengyun hendak berbicara. Kepala Istana Su, Anda harus memikirkan hal ini dengan saksama. Sebelumnya, ada 2 sekte yang sama seperti Istana Frost Anda dan menolak untuk berafiliasi dengan keluarga bangsawan, tetapi sekarang, bukankah mereka semua telah berkompromi? Kata Chen Yong sambil tersenyum. Bab 412 ada sesuatu di dalam tas. Wajah Chen Yong penuh percaya diri. Menurut pendapatnya, Frost Palace tidak punya pilihan selain menerima cabang zaitun yang diberikan oleh keluarga Chen. Namun ekspresi Su Lengyun tetap tidak berubah, dan dia berkata, kompromi sekte manapun tidak berarti Istana Frost kita akan berkompromi. Silakan kembali. Chen Yong menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin, Kepala Istana Su, apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya dengan serius? Jika kamu menolak kami sekarang, yang menanti Istana Frostmu adalah pencaplokan yang kejam. Ekspresi Su Lengyun sedikit berubah. Melihat hal ini, wajah Chen Yong sekali lagi menunjukkan senyum puas, dan dia berkata, Kepala Istana Su, sebenarnya tidak perlu bersikap kaku seperti itu. Di dunia seni bela diri Huai Bei saat ini, keluarga Chen kita memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mencapai puncak. Tuan Muda Chen Luo saat ini sedang mengasingkan diri untuk menerobos ke alam martial Sein. Saya yakin tidak akan lama lagi sebelum dia berhasil keluar dari pengasingannya. Apa artinya menjadi seorang ahli bela diri yang berusia kurang dari 30 tahun?
Keluarga Chen kita tidak hanya akan menjadi yang terbaik di Huaibei, tetapi juga akan terkenal di Tiongkok karena keberadaan Tuan Muda Chen Luo. Karena Istana Frost telah menjadi sekte cabang keluarga Chen, kami tidak akan pernah memperlakukanmu dengan tidak adil dan pasti akan memberimu keuntungan yang cukup. Nada bicara Chen Yong sangat tegas dan percaya diri. Chen Luo akan segera menerobos ke alam martial Sein. Ini adalah pertama kalinya Su Lengyun mendengar berita ini. Jika benar, tentu akan menggemparkan dunia bela diri Tiongkok sebagaimana dikatakan Chen Yong. Seorang santo bela diri yang berusia kurang dari 30 tahun, merupakan hal yang langka di seluruh sejarah Tiongkok. Kepala Istana Su, jangan ragu lagi dan bekerja samalah dengan keluarga Chen kami. Bahkan, meskipun Anda menjadi keluarga cabang dari keluarga Chen kami tidak akan melakukan apapun terhadap Istana Frost. Anda tetaplah Istana Frost, dan Anda tetaplah kepala istana. Kami tidak akan terlalu banyak ikut campur, kata Chen Yong. Jika aku masih menolak, apa yang akan kau lakukan? Tanya Su Lengyun. Sulit untuk mengatakannya. Tidak ada yang suka kekerasan, kata Chen Yong sambil tersenyum. Silakan kembali, kata Su Lengyun dengan tenang. Wajah Chen Yong berubah. Dia tidak menyangka setelah berkata begitu banyak, Su Lengyun masih memutuskan untuk menolak. Kepala Istana Su, Anda. Chen Yong ingin mengatakan sesuatu. Sudah kubilang sebelumnya, Istana Frost kami tidak akan berafiliasi dengan keluarga bangsawan manapun. Silakan segera pergi, kata Su Lengyun dengan suara dingin. Ekspresi Chen Yong terus berubah. Keempat guru di belakangnya semuanya memasang ekspresi tidak bersahabat di wajah mereka. Beberapa detik kemudian, Chen Yong tiba-tiba menyeringai dan berkata, baiklah, Kepala Istana Su, ini keputusanmu. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya nanti. Setelah mengatakan itu, Chen Yong berbalik dan berjalan keluar. Keempat guru itu saling memandang, mengikutinya, dan meninggalkan ruang resepsi bersama-sama. Su Lengyun berdiri di sana, memperhatikan orang-orang itu pergi dengan alisnya berkerut. Tuan muda ketiga, apakah Anda benar-benar akan pergi seperti ini? Kepala keluarga telah memerintahkan kita untuk. Setelah berjalan keluar dari ruang tamu, seorang tuan maju dan berkata kepada Chen Yong dengan ragu-ragu. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan, tetapi Su Lengyun masih begitu bertekad. Apa yang bisa kulakukan? Chen Yong berkata dengan dingin, apakah kau benar-benar ingin bertindak? Wanita ini adalah seorang ahli bela diri. Kalian berempat mungkin bukan tandingannya. Lalu sang patriark, apa masalahnya? Laporkan saja situasi ini dengan jujur, dan kepala keluarga akan secara alami membuat keputusan. Mata Chen Yong berkilat dengan sedikit kekejaman, dan dia berkata, jangan khawatir, Istana Frost sudah ada di kantong kita, dan tidak mungkin mereka bisa lolos. Ketika Fang Yu kembali ke apartemen, Violet sedang duduk di sofa di ruang tamu dengan mata sayu dan wajah pucat. Apakah kamu sudah menerima takdirmu? Itu bagus. Selama penelitian selanjutnya, cobalah untuk lebih bekerja sama. Ini akan menyelamatkanmu dari banyak rasa sakit yang tidak perlu. Kata Fang Yu. Violet menoleh secara otomatis dan menatap Fang Yu, matanya yang ungu penuh ketakutan. Setelah merasakan sakit hebat tadi, dia mengerti sesuatu. Maksudnya, dia sudah benar-benar tamat. Hidupnya dikendalikan oleh orang lain dan dia kehilangan otonomi yang paling penting. Sekarang bahkan jika dia memulihkan energinya dan melarikan diri dari sini, itu akan sia-sia. Selama Fang Yu tidak menghilangkan tanda di jiwanya, dia tidak akan pernah bisa berubah. Setelah menyadari hal ini, Violet merasa benar-benar putus asa. Segala sesuatu yang telah diperoleh di masa lalu kini tampak tidak ada nilainya. Dia bahkan merasa lebih baik mati saja. Fang Yu duduk di sofa di seberang Violet dan berkata sambil tersenyum, ayo, jawab beberapa pertanyaanku. Violet menundukkan kepalanya, dia tidak ingin menjawab pertanyaan apapun. Kau mungkin tidak ingin merasakan sakit yang baru saja kau alami lagi, kan? Tanya Fang Yu. Violet menggigil dan mendongak. Batu di tubuhmu pasti tidak ada secara alami. Kapan dan di mana kamu mendapatkannya? Tanya Fang Yu. Petik 2. 15 tahun yang lalu, aku berpartisipasi dalam sebuah operasi di Afrika. Operasi itu gagal, aku jatuh ke tangan musuh, dan terlempar ke dalam ranjau. Kemudian aku menemukan kristal ini, dan kristal itu secara aktif memasuki tubuhku. Setelah itu, aku dapat menggunakan energi yang terkandung di dalamnya. Violet berkata dengan suara rendah. Perubahan di tubuhmu juga dimulai setelah kristal ini memasuki tubuhmu, kan? Kata Fang Yu sambil menatap rambut ungu dan mata ungu Violet. Ya, jawab Violet. Fang Yu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Violet dan mendapat jawaban darinya. Namun, informasi ini tidak penting. Bahkan Violet sendiri tidak mengerti komposisi dan asal-usul kristal ini. Lupakan saja, tidak perlu mencari tahu komposisinya. Aku hanya perlu menemukan cara untuk menyerapnya. Fang Yu segera memulai penelitiannya. Dia menggunakan teknik melahap jiwa untuk menyerap sebagian energi Violet, lalu mengunci energi ini dalam tubuhnya sendiri dan mencoba menguraikannya untuk penelitian. Beberapa hari berlalu hanya dalam satu penelitian. Selama periode ini, Fang Yu hampir mengabaikan tidur dan makanan.
Baru pada hari Minggu ketika seseorang mengetuk pintu, Fang Yu keluar dari keadaan ini. Fang Yu, mengapa kamu tidak menjawab telepon selama 2 atau 3 hari? Tang Xiaorou, mengenakan gaun biru langit, muncul di depan Fang Yu. Aku sibuk, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Fang Yu. Aku datang untuk menemuimu. Tang Xiaorou berjalan memasuki rumah dengan acuh tak acuh dan duduk di sofa. Valet dikunci di kamar tamu dan Tang Xiaorou tidak melihatnya. Fang Yu menutup pintu, menatap rambut pendek Tang Xiaorou, dan berkata, apakah kamu mengubah gaya rambutmu? Wajah Tang Xiaorou sedikit berubah. Dia menggigit bibir merah mudanya dan bertanya dengan lembut. Bagaimana? Apakah terlihat bagus? Rata-rata, kata Fang Yu. Ekspresi Tang Xiaorou membeku. Biasanya, Fang Yu seharusnya memujinya, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat tanggapan hambar seperti itu. Namun, mengingat orang ini adalah Fang Yu, cukup baik jika dia tidak mengatakan dia jelek. Setelah menendang-nendangkan kakinya sambil duduk di sofa, Tang Xiaorou tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya yang indah terbelalak saat dia bertanya, Fang Yu, ketika mata kuliah pilihan dimulai beberapa hari yang lalu, Fakultas Seni memiliki mata kuliah yang disebut sastra dan menulis. Profesor tamu yang mengajar mata kuliah itu bernama Fang Yu. Kejadian ini menimbulkan sensasi di seluruh universitas. Apakah orang ini benar-benar kamu? Ini aku, jawab Fang Yu. Ketika Tang Xiaorou menyebutkan ini, dia ingat bahwa dia harus pergi ke sekolah Rabu depan. Benarkah itu kamu? Tang Xiaorou berdiri dengan penuh semangat. Ada apa? Fang Yu mengangkat alisnya. Kau benar-benar menjadi profesor tamu? Tang Xiaorou menatap Fang Yu dengan tatapan kosong dan bergumam. Menurutnya, sungguh disayangkan jika Fang Yu tidak melanjutkan kuliah di usianya dan dengan nilai-nilainya saat ini. Namun tanpa diduga, Fang Yu langsung menjadi profesor tamu di Sekolah Sastra Universitas Nandu. Anda harus tahu bahwa Universitas Nandu, sebagai salah satu dari 10 universitas terbaik di Tiongkok, memiliki persyaratan akademis yang sangat tinggi untuk para profesor. Masuk akal jika mustahil bagi seorang mahasiswa seperti Fang Yu, yang baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi, untuk menjadi seorang profesor, bahkan sekadar profesor tamu. Jika saya tidak kuliah, saya harus mencari sesuatu untuk dilakukan, jika tidak, kuliah akan membosankan, kata Fang Yu. Petik 2. Tang Xiaorou menatap Fang Yu, tak bisa berkata apa-apa. Jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, kamu bisa kembali. Aku masih punya hal yang harus dilakukan, kata Fang Yu. Tang Xiaorou masih belum pulih dari keterkejutannya, dan berkata, Fang Yu, kelasmu tampaknya sangat populer. Banyak siswa ingin melihat levelmu. Apa kau yakin? Fang Yu tersenyum sedikit. Ia telah banyak berguru pada penulis-penulis terkenal sepanjang sejarah. Meskipun tingkat kesusastraannya tidak terlalu tinggi, tidak menjadi masalah baginya untuk mengajar sekelompok anak muda berusia 20-an ini. Awalnya aku ingin mengikuti kelasmu, tetapi tidak jadi. Aku akan mengikuti kelasmu pada hari Rabu. Tang Xiaorou berkata dengan tegas, hehe, aku ingin melihat levelmu. Baiklah, kembalilah. Fang Yu mengantar tamu itu pergi tanpa sopan santun. Bab 413 Keluarga Chen menghasilkan orang suci. Aku sangat lelah setelah datang jauh-jauh ke rumahmu, tetapi kau membiarkanku pergi bahkan tanpa memberiku secangkir teh. Itu keterlaluan, kata Tang Xiaorou dengan marah. Jika kau tidak pergi, aku akan pergi, kata Fang Yu. Dia baru ingat bahwa dia tidak pergi ke kebun sayur untuk menyiram sayuran selama beberapa hari. Sayuran hijau tersebut baru saja mulai bertunas, dan periode waktu ini sangat penting. Mau kemana? Aku ikut denganmu. Tang Xiaorou segera mengikuti Fang Yu dan meninggalkan apartemen. Fang Yu membawanya ke taman ekologi terdekat, berjalan di berbagai jalan setapak, dan tiba di kebun sayur di kaki gunung. Apakah ini kebun sayur? Wajah Tang Xiaorou penuh dengan keterkejutan. Ya, itu dibangun belum lama ini, kata Fang Yu. Setelah mengatakan itu, Fang Yu mengambil ember di kebun sayur, mengisinya dengan air dari sungai kecil di sebelahnya, dan mulai menyiram sayuran di kebun. Tang Xiaorou menatap Fang Yu yang tengah menyiram tanaman dengan bingung. Semakin lama aku bersama Fang Yu, semakin sedikit aku memahaminya. Sulit baginya untuk memahami mengapa seorang anak laki-laki berusia 20-an memiliki hobi beragama Buddha. Biasanya, bukankah orang-orang seperti generasi kakeknya suka mengutak-atik kebun sayur dan kebun buah? 10 menit kemudian, Fang Yu menyelesaikan pekerjaannya dan menatap kebun sayurnya sambil berkacak pinggang. Semua sayuran tumbuh dengan baik, kecuali belimbing, yang tidak menunjukkan perkembangan apapun. Ini memang buah yang membutuhkan ribuan tahun untuk tumbuh. Tepat ketika Fang Yu dan Tang Xiaorou berada di kebun sayur, di rumah keluarga Chen di Huaibei. Ledakan. Sebuah suara keras terdengar dari ruang batu tempat Chen Luo menyendiri. Seluruh keluarga terguncang oleh suara keras itu, dan semua anggota keluarga bergegas ke rumah batu. Hahaha, akhirnya aku kembali ke tahap Nas Chen Sol. Sosok itu melayang di atas rumah batu, menatap ke langit dan tertawa. Itu Chen Luo yang mengenakan setelan hitam.
Pada saat ini, tubuh Chen Luo dikelilingi oleh energi sejati hitam, yang melonjak dan menakutkan. Dia berdiri di udara bagaikan dewa yang ganas, memberikan tekanan hebat kepada para anggota suku di bawahnya. Chen Nansheng dan istrinya berdiri di tanah, menatap putra mereka dengan mata terkejut. Tuan Chen juga bergegas mendekat, tampak sangat bersemangat. Hanya dalam beberapa hari, Chen Luo berhasil menerobos. Keluarga Chen mereka akhirnya menghasilkan seorang martial saint. Mulai hari ini, keluarga Chen akan menjadi yang teratas di dunia seni bela diri Huaibei. Benar-benar berdiri di puncak. Luoer, kau baik-baik saja. Luan Rong mendongak ke arah Chen Luo yang melayang di udara, sorot matanya penuh kekhawatiran. Chen Luo melirik ke bawah dengan tatapan dingin di matanya. Setelah memasuki tahap Nas Chen Sol, kekuatannya akan meningkat pesat. Peningkatan yang paling nyata adalah pada topeng mayat hidup yang pernah diperolehnya sebelumnya, begitu pula pada cincin roh air dan cincin roh bumi. 3 cincin roh. Chen Luo langsung teringat pada cincin etereal yang hilang. Kini saatnya baginya untuk mendapatkan kembali cincin halus itu. Selama dia mengumpulkan 3 cincin roh, ditambah topeng orang mati, dan beberapa warisan yang akan dia dapatkan nanti, Chen Luo akan segera dapat benar-benar menjadi orang nomor 1 di Huaibei, dan bahkan di dunia seni bela diri Tiongkok. Dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia dan tidak akan pernah memiliki lawan lagi, sehingga menyelesaikan tujuannya dari kehidupan sebelumnya. Fang Yu, Dao Tian, tunggu saja aku. Aku akan membalasmu 10 kali lipat atas penghinaan yang kau derita sebelumnya. Aku akan memberitahumu apa artinya menjadi seorang pejuang puncak yang benar-benar kuat. Chen Luo jatuh dari udara. Chen Luo, apakah kau berhasil menerobos ke alam martial saint? Tanya Tuan Tua Chen. Chen Luo melirik Tuan Chen, mengangkat sudut mulutnya, dan berkata, iya. Ekspresi Tuan Chen berubah dari kegembiraan menjadi ekstasi. Suku lainnya bereaksi dan mulai bersorak. Keluarga Chen telah melahirkan seorang suci. Seorang santo bela diri yang jarang terlihat dalam 1 abad. Mulai hari ini, keluarga Chen akan benar-benar lepas landas. Melihat sekelompok anggota suku yang gembira di depannya, seringai menghina muncul di wajah Chen Luo. Dia adalah orang yang terlahir kembali dan tidak memiliki perasaan kekeluargaan terhadap kelompok orang ini. Pada saat ini, dia memandang sekelompok orang itu seolah-olah sedang melihat sekelompok anjing yang meminta-minta makanan. Tentu saja, Chen Luo masih perlu menggunakan sumber daya keluarga Chen untuk melakukan beberapa hal dan tidak akan meninggalkan keluarga Chen untuk saat ini. Kalian dapat mengumumkannya ke seluruh dunia, kata Chen Luo. Tentu saja, wajah Chen Nansheng juga tampak bersemangat. Bagaimanapun juga, Chen Luo tetaplah putra kandungnya. Putranya menjadi seorang santo bela diri, dan sebagai seorang ayah, tentu saja dia merasa sangat bangga. Pada saat yang sama, dia juga gembira tentang masa depan cerah keluarga Chen. Kencan santai hanya dengan sekali klik. Chen Luo baru berusia 27 tahun, tetapi dia telah mencapai alam martial saint. Dalam 10, 20, 30 tahun lagi, seberapa mengerikan keadaannya nanti? Pada saat itu, akankah keluarga Chen menjadi keluarga nomor 1 di Tiongkok? Memikirkan hal ini, wajah Chen Nansheng memerah dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Kita bisa mengikuti contoh keluarga Zheng dan segera mengadakan perjamuan. Undang semua keluarga dan pasukan besar di Huaibei untuk datang dan memberi selamat kepada kita. Pada saat ini, seorang anggota klan mengusulkan dengan keras. Ya, ayo kita lakukan. Seru banyak anggota suku. Chen Nansheng juga berpikir bahwa rencana ini dapat dilaksanakan, jadi dia menoleh ke Chen Luo dan meminta persetujuannya. Sekarang, Chen Nansheng masih menjadi kepala keluarga nominal. Namun pada kenyataannya, sejak Chen Luo berhasil menerobos ke alam martial saint, kekuasaan kepala keluarga telah dialihkan kepada Chen Luo. Luoer, bagaimana menurutmu? Tanya Chen Nansheng. Ayo kita lakukan. Lagi pula, bukankah giliran keluarga Chen kita yang menjadi tuan rumah konferensi bela diri Huaibei tahun ini? Ayo kita lakukan 2 acara itu bersama-sama. Kata Chen Luo, maksudmu, kita tidak hanya akan mengadakan perjamuan, tetapi juga akan mengadakan konferensi seni bela diri Huaibei pada saat yang sama. Chen Nansheng bertanya dengan mata terbelalak. Ya, Chen Luo mengangguk. Baiklah, menurut tanggal yang telah dijadwalkan, turnamen bela diri tersebut baru akan dilaksanakan 2 bulan lagi, kata seorang warga suku. Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang dikatakan Chen Luo. Memangnya kenapa kalau 2 bulan lebih awal? Toh, itu semua masih dalam tahun ini. Pada saat ini, Tuan Tua Chen berbicara. Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera merilis beritanya. Luoer, tolong beri aku waktu yang spesifik untuk acaranya. Kata Chen Nansheng, menahan kegembiraan batinnya. Kita adakan acara pada tanggal 15 bulan ini, yang jatuh pada hari Jumat ini, di rumah keluarga Chen kita. Bibir Chen Luo melengkung ke atas, dan senyum nakal dan dingin muncul di wajahnya yang tampan dan mempesona. Berita bahwa Chen Luo telah berhasil maju dan menjadi seorang martial saint menyebabkan gempa besar dalam dunia seni bela diri Tiongkok. Seorang santo seni bela diri yang berusia kurang dari 30 tahun.
Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai bakat luar biasa, ini hanya bisa digambarkan sebagai monster dan orang mesum. Melihat seluruh sejarah Tiongkok, sulit menemukan keberadaan monster seperti itu. Berita bahwa keluarga Chen telah melahirkan seorang suci bagaikan badai, melanda seluruh Tiongkok hanya dalam waktu setengah hari. Chen Luo telah menjadi nama yang paling sering muncul di bibir setiap orang di dunia seni bela diri. Semua orang membicarakan monster Chen Luo ini. Di tengah proses itu, datang lagi kabar dari ibu kota yang kembali membuat geger. Daftar dewa telah diperbarui. Nama Chen Luo muncul di nomor 20 pada daftar dewa. Berita ini benar-benar menggemparkan dunia seni bela diri Tiongkok. Nomor 20 dalam daftar dewa. Ini adalah kehormatan besar dan juga pengakuan terbesar atas kekuatan Chen Luo. Mampu masuk dalam daftar dewa berarti dia sudah menjadi salah satu prajurit terkuat di Tiongkok. Yang paling menakutkan adalah Chen Luo baru berusia 27 tahun. Di daftar dewa, hanya ada sedikit prajurit seusianya. Di antara semua kalangan seni bela diri di berbagai daerah, yang paling terkejut adalah kalangan seni bela diri Huaibei. Keluarga Zheng baru saja runtuh, dan keluarga Chen bangkit. Keluarga-keluarga besar awalnya ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencapai puncak, tetapi sekarang mereka harus melupakan ide ini. Keluarga Chen akan menjadi keluarga nomor satu yang tak terbantahkan. Tidak ada yang berani memiliki harapan yang tidak masuk akal. Petik 2. Seorang santo bela diri yang berusia kurang dari 30 tahun. Keluarga Chen benar-benar diberkati oleh Tuhan. Di dalam keluarga Han, Tetua Agung Han Tianqi duduk di sofa dan mendesah ke langit. Dia tahu hari ini akan tiba, tetapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Keluarga Han belum siap. Penatua Agung, apakah kita harus menunda semua rencana kita? Han Qi berdiri di depan Han Tianqi dan berkata dengan ekspresi muram. Petik 2. Tidak ada cara lain, kita hanya bisa menundanya. Keluarga Chen sedang berada di masa kejayaannya sekarang, dan kita tidak bisa menjadi yang pertama mengambil tindakan, kata Han Tianqi. Han Qi mengangguk dan ingin berbalik dan pergi, tetapi tiba-tiba berhenti. Penatua, aku sebenarnya punya cara untuk membuat Chen Luo mati dengan cepat. Bahkan jika itu tidak berhasil, setidaknya aku bisa melukainya dengan serius. Han Qi menatap Han Tianqi, dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Oh, ceritakan padaku. Wajah Han Tianqi berubah serius dan dia langsung berkata. Huaibei, keluarga Chen. Chen Luo berdiri di rumah harta karun tertinggi milik keluarga Chen, memandangi pemandangan di depannya dengan mata sedikit menyipit. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengaktifkan cincin roh air dan cincin roh bumi di jarinya. Bas! Kedua cincin itu bersinar pada saat yang sama, dan pada saat yang sama, suatu kekuatan tak terlihat dengan cepat menyebar keluar. Chen Luo berdiri di sana dan menutup matanya. Sekitar 5 menit kemudian, dia membuka matanya dan mengerutkan kening. Tanpa diduga, menggunakan karakteristik umum dari 3 cincin spiritual untuk mencari cincin halus, saya tetap tidak dapat menemukannya. Tampaknya cincin etereal itu telah dibawa ke lokasi yang jauh. Sialan, kalau aku tahu siapa yang mengambil Kongling Ring, aku akan membuatnya berharap mati. Chen Luo menggertakkan giginya, tatapan membunuh di matanya sangat mengerikan. Tuan muda Chen Luo, Tuan Han ingin bertemu denganmu. Pada saat ini, seorang bawahan melangkah maju dan berkata kepada Chen Luo. Bab 414 Kekuatan Chen Luo. Keluarga Chen, villa terpisah milik Chen Luo. Han Qi duduk di sofa di ruang tamu, kepala tertunduk, matanya penuh pertimbangan. Dua tuan berdiri di belakangnya. Sesaat kemudian, dia mendengar suara langkah kaki, wajahnya berubah sedikit, dan dia segera berdiri. Tuan muda Chen Luo, tidak, aku seharusnya memanggilmu Santo Chen. Han Qi membungkuk sedikit dan memberi hormat pada Chen Luo. Chen Luo melirik Han Qi tanpa ekspresi. Han Qi hanya merasakan hawa dingin menjalar dari bawah kakinya, seakan-akan dia terjatuh ke dalam gua es. Itu hanya pandangan sekilas, tetapi dia merasa seolah seluruh tubuhnya terlihat. Inikah kekuatan martial Sein? Han Qi bahkan tidak bisa menatap mata Chen Luo, jadi dia harus menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah. Berpikir kembali ke 2 bulan lalu, dia masih bisa mengobrol dan tertawa dengan Chen Luo, dan keduanya memiliki hubungan yang setara. Namun, Chen Luo kini telah menjadi seorang martial Sein. Kekuatannya tidak hanya jauh lebih unggul darinya, tetapi statusnya juga tidak setingkat dengannya. Status Chen Luo saat ini dapat menduduki peringkat pertama di keluarga Chen. Bahkan di seluruh dunia seni bela diri Huaibei, tidak ada yang berani menekannya. Inilah kesenjangan antar talenta. Hanya dalam waktu 2 bulan, kesenjangan antara Han Qi dan Chen Luo telah melebar hingga ke titik yang sulit untuk dikejar. Apa yang kamu inginkan dariku? Chen Luo berjalan perlahan ke sofa dan duduk. Han Qi duduk dan setelah berpikir sejenak, dia memaksakan senyum dan berkata, aku penasaran apakah Sein Chen pernah mendengar tentang Istana Es. Chen Luo mengerutkan kening dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Ini adalah sekte seni bela diri di Huaibei. Sekte ini cukup unik karena hanya menerima murid perempuan. Han Qi memperkenalkan. Langsung ke intinya. Chen Luo menyela Han Qi. Ekspresi Han Qi membeku, dan dia berkata, begitulah adanya.
Sekarang semua sekte di Huaibei berafiliasi dengan berbagai keluarga bangsawan, dan hanya Istana Frost yang tetap independen. Lalu kenapa? Chen Luo menatap Han Qi. Sebenarnya, keluarga Han kita sudah 2 kali pergi ke Istana Frost untuk bernegosiasi dengan kepala istana mereka, Su Lengyun, tetapi hasilnya selalu gagal. Sikap Su Lengyun cukup tegas dan dia tidak mau menjadi anak buah keluarga manapun. Kata Han Qi. Chen Luo menjadi sedikit tidak sabar. Dia sama sekali tidak peduli dengan hal kecil ini. Han Qi mengamati ekspresi Chen Luo dan melihat kesabarannya, lalu berkata cepat, terutama ketika aku pergi ke sana untuk kedua kalinya, saudaraku Han Tianyu dipukuli dan terluka parah. Sejak saat itu kami belajar sesuatu. Su Lengyun dari Istana Frost memiliki hubungan dekat dengan Fang Yu. Ketika Chen Luo mendengar nama Fang Yu, ekspresinya langsung berubah. Dia menatap Han Qi dengan tatapan dingin di matanya dan bertanya, apakah kamu berbicara tentang Fang Yu, orang yang bertemu di Gunung Baichuan dan membunuh Zheng Yan setelahnya? Ya, mata Han Qi berkilat dengan sedikit kekejaman, dan dia menjawab, justru karena kami takut akan keberadaan Fang Yu, maka kami tidak berani mengambil tindakan terhadap Istana Frost. Chen Luo duduk kembali di sofa, menyipitkan mata ke arah Han Qi, dan berkata, apa tujuanmu memberitahuku hal ini? Fang Yu sering muncul akhir-akhir ini. Tadi malam, aku menghadiri pertemuan pertukaran dan melihat Fang Yu berselisih dengan pangeran dari keluarga kerajaan North. Dia melukai saudara-saudara kerajaan dengan parah lalu pergi, kata Han Qi sambil mengamati perubahan ekspresi Chen Luo. Namun terlepas dari aura dingin dan tajam, Chen Luo tidak menunjukkan emosi yang tidak biasa. Santo Chen, Fang Yu sekarang sangat sombong. Dia tidak hanya membela Istana Frost, dia juga membuat masalah di mana-mana. Dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga besar. Han Qi terus memperkeruh suasana, berkata, tentu saja, Fang Yu bahkan bisa mengalahkan Zheng Yan. Sekarang, di seluruh dunia seni bela diri Huaibei, satu-satunya yang bisa menekannya, selain monster-monster tua yang tidak pernah muncul di dunia, mungkin adalah kamu, Santo Chen. Mendengar ini, Chen Luo menatap Han Qi dengan senyum bangga di wajahnya. Han Qi, aku tahu persis apa yang sedang kamu pikirkan. Chen Luo berdiri, tampak meremehkan. Fang Yu dan aku akhirnya akan bertarung, dan aku tidak butuh kamu untuk mengobarkan api di sini. Chen Luo berkata dengan dingin, aku akhirnya akan berdiri di puncak. Sebelum itu, aku akan melenyapkan semua musuh yang menghalangi jalanku satu per satu. Fang Yu yang kau sebutkan, Dao Tian di pegunungan berapi-api, dan pria bertopeng, semua pria kuat akan menjadi batu loncatan bagiku untuk kembali ke puncak. Han Qi, kepintaran kecilmu terlalu kekanak-kanakan. Itu bahkan membuatku merasa bahwa kamu menghinaku dan memperlakukanku sebagai orang bodoh yang tidak punya otak. Chen Luo menatap ke arah Han Qi, matanya bersinar dengan sinar pembunuh yang mengerikan. Jantung Han Qi berdebar kencang dan wajahnya langsung pucat. Aura Chen Luo tiba-tiba meledak, begitu kuatnya hingga menyesakkan. Apa yang ingin kamu lakukan? Dua tuan di belakang Han Qi bereaksi cepat, wajah mereka berubah dan mereka berteriak. Chen Luo menatap dingin ke arah dua tuan itu dan bertepuk tangan. Ledakan. Dengan suara teredam, kedua tuan itu memuntahkan sejumlah besar darah dan terbang keluar. Salah satu master memutar kepalanya 360 derajat dan mati. Pria lainnya terjatuh dengan keras ke tanah, tidak bergerak, dan berhenti bernapas. Tamparan biasa itu langsung membunuh dua tuan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Chen Luo menatap Han Qi dengan senyum haus darah di wajahnya. Saat ini, pakaian Han Qi basah oleh keringat dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa kunjungannya ke rumah Chen hari ini, yang dimaksudkan untuk memancing pertengkaran antara Chen Luo dan Fang Yu, malah akan membahayakan dirinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Luo tiba-tiba akan berbalik melawannya dan mengambil tindakan, tanpa mempedulikan keberadaan keluarga Han sama sekali. Ah! Tekanan yang diberikan pada Han Qi menjadi semakin berat, hingga ia menjadi sulit bernapas dan ia mengerang kesakitan. Engah! Han Qi segera berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar, Santo Chen, mohon maafkan saya hanya sedang berpura-pura pintar. Chen Luo menatap Han Qi yang gemetaran dan tersenyum, mulai sekarang, jangan muncul di hadapanku lagi. Kau dan aku tidak berada di level yang sama. Kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku. Apakah kau mengerti? Ada niat membunuh dalam nada bicara Chen Luo. Han Qi sangat ketakutan dan berkata, saya mengerti. Keluar, kata Chen Luo dingin, dan tekanan pada Han Qi langsung hilang. Han Qi tiba-tiba merasa lega dan berlari keluar pintu. Chen Luo menatap punggung Han Qi dengan senyum menghina di wajahnya. Setelah kembali ke tahap Nas Chen Sol, badut seperti Han Qi seperti semut di depannya dan bisa dibunuh hanya dengan satu jari. Karena telah menjalani dua kehidupan selama lebih dari 1000 tahun, ia memiliki pemahaman mendalam tentang sifat manusia. Rencana Han Qi yang sok benar itu tampak sangat kekanak-kanakan di matanya dan dia bisa melihatnya sekilas. Namun, Chen Luo masih ingat istana embun beku dan Su Lengyun yang disebutkan oleh Han Qi. Fang Yu adalah musuh bebuyutannya, jadi tentu saja dia akan melakukan apa saja yang dapat membuat musuhnya tidak nyaman. Istana Es.
Setelah aku menyelesaikan masalah lain, aku akan mulai denganmu. Cahaya haus darah melintas di mata Chen Luo. Undangan perjamuan dan pemberitahuan konferensi seni bela diri yang dikeluarkan oleh keluarga Chen telah diumumkan ke seluruh dunia. Keluarga seni bela diri di berbagai daerah, terutama di Huaibei, telah terjebak dalam diskusi sengit. Perjamuan keluarga Chen memang sudah ditunggu-tunggu. Bagaimanapun, seorang wali bela diri muncul di keluarga, yang memang layak dirayakan. Itu juga memungkinkan orang-orang dari keluarga besar untuk menunjukkan ketulusan mereka dan berdiri di pihak mereka. Tetapi kenyataan bahwa turnamen bela diri diadakan pada hari yang sama membuat keluarga besar merasa tidak nyaman. Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, turnamen bela diri akan diadakan antara bulan Oktober dan November. Namun, keluarga Chen memaksa untuk memajukannya 2 bulan dan mengadakannya di hari yang sama dengan pesta. Kompetisi bela diri Huaibei menetapkan bahwa hanya seniman bela diri berusia 20 hingga 30 tahun yang dapat berpartisipasi. Faktanya, ini adalah kompetisi antar generasi muda dari keluarga besar. Tujuan keluarga Chen melakukan ini sangat jelas. Jelaslah bahwa dia ingin membangun kewibawaannya, dan dia ingin melakukannya dengan menginjak-injak talenta muda dari keluarga besar mereka. Ini adalah berita buruk bagi semua keluarga besar. Bagaimana mungkin Chen Luo yang berada di level Martial Saint, memiliki saingan di usianya ini? Dengan membiarkan prajurit muda keluarga tersebut berpartisipasi dalam turnamen bela diri, bukankah mereka hanya mengirim mereka untuk disiksa oleh Chen Luo? Jika mereka bertemu Chen Luo, inti keluarga masa depan mereka akan berada dalam masalah. Tetapi dia harus menghadiri konferensi seni bela diri, yang melibatkan banyak hal, termasuk dividen asosiasi seni bela diri dan peringkat keluarga seni bela diri Huaibei dalam 4 tahun ke depan. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa turnamen seni bela diri ini hanya peran pendukung bagi Chen Luo untuk mencapai puncak, keluarga-keluarga besar masih serius mendiskusikan partisipasi mereka dalam turnamen seni bela diri. Seluruh dunia seni bela diri Huaibei menjadi gempar sejak Chen Luo keluar dari pengasingannya, dan bahkan setelah sehari, panasnya belum mereda. Pada saat ini, Fang Yu masih berada di mejanya di kamar apartemennya, menghitung metode mentalnya berulang kali. Bab 415 Profesor Fang ada di sini. Energi yang diserap ke dalam tubuh Valet sangat murni dan padat, begitu besarnya sehingga tidak dapat terurai. Energi ini cukup aneh. Fang Yu hanya merasa bahwa itu sangat mirip dengan energi spiritual kemurnian tinggi di pembuluh darah spiritual, tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Tetapi energi spiritual dengan kemurnian tinggi dalam urat spiritual setidaknya dapat diurai, hanya saja membutuhkan waktu lebih lama. Namun, energi yang dipancarkan kristal di tubuh Valet bahkan tidak dapat menemukan titik penguraian. Namun bagi Fang Yu, masalah sulit serupa adalah hal yang disukainya. Dia tidak harus menyerap kristal di tubuh Valet, tetapi dia harus menemukan cara untuk menguraikan energi ini. Saya membuang satu demi satu draft kertas, waktu berlalu, dan 2 hari berlalu dengan cepat. Fang Yu tidak meletakkan tulisannya sampai terdengar ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Valet yang tampak pucat dan murung. Ada apa? Tanya Fang Yu. Aku butuh makanan. Suara Valet lemah. Fang Yu kemudian teringat bahwa dia tidak memberi Valet makanan dalam beberapa hari terakhir. Oh, aku lapar. Soal makanan, kamu bisa turun ke bawah dan membelinya sendiri. Aku tidak membatasi kebebasan pribadimu. Fang Yu menggaruk kepalanya dan berkata, aku tidak punya uang, kata Valet lemah. Sebelumnya, berkat keberadaan kristal di dalam tubuhnya, Valet tidak akan merasa lapar meski tidak makan dalam waktu lama. Namun setelah energi dalam tubuhnya disegel oleh Fang Yu, tubuh Valet kembali ke bentuk normal. Setelah tidak makan selama 4 hari, dia tidak tahan lagi. Uang. Fang Yu tertegun dan melihat celana ketat hitam Valet. Sepertinya dia tidak membawa dompet. Lalu Fang Yu kembali ke kamar, membuka laci, dan melihat-lihat isinya. Saya tidak menemukan $1 pun. Fang Yu mencari di laci lain tetapi tidak menemukan 1 lembar uang pun. Dia tampaknya kehabisan uang. Ketika dia datang ke Nandu, dia tampaknya hanya membawa sekitar 1.000 yuan. Setelah itu, saya makan banyak sekali dan menghabiskan semua uang tanpa menyadarinya. Uang tidak ada gunanya jika Anda memilikinya terlalu banyak, tetapi Anda juga tidak bisa tidak memilikinya sama sekali. Fang Yu berjalan kembali ke pintu kamar, menunjukkan senyum canggung namun sopan, dan berkata, maaf, saya juga tidak punya uang, Anda harus mencari tahu sendiri. Ekspresi Valet membeku, dan matanya tampak aneh. Dia melihat Fang Yu mengobrak-abrik kotak-kotak itu dan tahu bahwa Fang Yu tidak perlu berbohong tentang hal seperti itu. Tetapi sungguh aneh bahwa orang kuat seperti Fang Yu tidak punya uang di rumah. Namun Valet tidak mau turun ke bawah. Ia sudah tidak punya tenaga lagi. Dia perlahan berjalan kembali ke kamar tamu, duduk bersandar di dinding dan memejamkan mata. Di masa lalu, dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar dari pandangan pihak lain dan menemukan cara untuk menghubungi bawahannya untuk datang menyelamatkan. Tetapi setelah dia tahu bahwa Fang Yu telah meninggalkan bekas di jiwanya, dia tidak lagi mempunyai motivasi seperti itu.
Hanya dengan pikirannya saja, Fang Yu dapat membuatnya sangat menderita, atau bahkan membunuhnya. Tidak ada gunanya dia melarikan diri kemanapun. Lebih baik dia duduk di sini dan menunggu kematian. Violet memejamkan matanya, dan yang dilihatnya bukanlah kegelapan, melainkan beberapa adegan dari masa lalu yang masih teringat dalam ingatannya. Beberapa kenangannya tentang masa kecilnya, dan beberapa lagi tentang momen-momen kritis saat dia pertama kali menjadi tentara bayaran dan menjalankan misi. Setelah menonton adegan itu satu persatu, Violet kehilangan kesadaran. Ketika dia membuka matanya lagi, Violet melihat roti lapis di depannya. Melihat makanan, rasa lapar langsung timbul. Naluri untuk bertahan hidup memenuhi pikirannya, menyebabkan dia mengambil roti lapis dan memakannya. Hari ini Rabu, kelas Fang Yu berlangsung dari pukul 2.30 hingga pukul 4.10 sore. Pukul 1.30 siang, Fang Yu meninggalkan apartemen dan menuju Universitas Nandu. Sekarang setelah dia menjadi profesor tamu di sekolah seni, sikap Fang Yu masih sangat serius. Setidaknya untuk kelas pertama, dia tidak boleh terlambat. Saat sudah setengah jalan, Fang Yu menerima telepon dari Tang Xiaorou. Fang Yu, kamu ada kelas di sore hari, jangan sampai kesiangan dan lupa datang. Aku sudah duduk di kelas menunggumu. Tang Xiaorou tampak sangat bersemangat. Daftar dan mulailah bertemu wanita di daerah Anda hari ini. Apakah kamu sudah memilih kelasku? Tanya Fang Yu. Tidak, bukankah kamu bilang aku tidak mengerti? Aku di sini untuk mengambil kelas gratis. Kata Tang Xiaorou dengan santai. Kalau begitu, jangan mengambil tempat duduk orang lain. Itu disediakan untuk siswa yang sudah memilih mata kuliah itu, kata Fang Yu. Aku tidak peduli. Cepatlah ke sini. Jangan berdiri, ada banyak siswa yang menunggu untuk melihatmu. Kamu ada di kelas, kata Tang Xiaorou. Setelah menutup telepon, Fang Yu terus berjalan menuju Universitas Nandu. Saat hendak mencapai gerbang Universitas Nandu, Fang Yu menerima panggilan lagi dari Qin Lang. Keluarga kerajaan North datang untuk meminta hukuman. Tapi itu hal yang wajar, lagi pula Ares pernah dihajar habis-habisan olehnya. Tetapi apa yang dikatakan Qin Lang di telepon tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan North. Qin Lang menyebutkan berita terkini yang melanda Huai Bei. Chen Luo dipromosikan ke alam martial Sein dan menduduki peringkat ke-20 dalam daftar dewa. Sebagai perwakilan keluarga Qin, Qin Lang juga diundang ke perjamuan keluarga Chen, dan dapat menonton konferensi seni bela diri Huai Bei tahun ini sebagai penonton. Chen Luo dipromosikan ke alam martial Sein, yang merupakan tahap Nas Chen Sol. Memikirkan dua konflik sebelumnya dengan Chen Luo, mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia belum mengetahui sumber aura aneh yang terpancar dari Chen Luo. Tetapi Chen Luo mampu maju ke tahap Nas Chen Sol di usia tersebut, yang dianggap sebagai seorang jenius bahkan di dunia kultivasi abadi ribuan tahun yang lalu. Tahap Nas Chen Sol. Terakhir kali aku bertarung dengan Zheng Yan, aku menyerangnya terlalu keras, jadi aku tidak bisa menyerap Nas Chen Sol di tubuhnya. Jika aku bertemu dengannya lagi kali ini, aku tidak boleh melepaskannya. Aku hanya 16 level lagi. Senyum muncul di wajah Fang Yu. Baginya, makin kuat calon lawannya, makin baik. Bukan sekedar memberinya kesenangan, hal terpenting adalah semakin kuat orang tersebut, semakin banyak energi spiritual yang dapat mereka berikan kepadanya. Setelah menyelesaikan panggilan telepon dengan Qin Lang, Fang Yu datang ke Universitas Nandu. Saat itu sudah pukul 2.20 siang. Fang Yu bergegas langsung ke gedung pengajaran. Dia pernah melihat jadwal kuliah sebelumnya. Kelas itu berada di lantai 5 gedung 3 sekolah seni. Kelas itu cukup besar dan dapat menampung hampir 200 orang. Fang Yu berjalan perlahan ke lantai 5 dan tiba di ruang kelas di ujung. Bahkan sebelum dia masuk ke kelas, dia sudah mendengar suara gaduh dari dalam. Fang Yu berjalan ke pintu kelas dan melirik ke dalam, ia melihat hampir 200 kursi semuanya terisi penuh oleh siswa. Ketika Fang Yu pertama kali masuk ke kelas, dia tidak menarik perhatian siapapun karena pakaian dan penampilannya tidak jauh berbeda dari siswa lainnya. Tidak ada siswa yang memperhatikannya sampai dia berjalan ke podium. Set, lihat, dia datang. Seorang siswa berteriak. Hampir 200 mata siswa di seluruh kelas tertuju pada Fang Yu. Sebagian besar siswa tampak penasaran, terkejut dan menggoda. Mereka tidak menyangka bahwa Profesor Fang Yu adalah seorang pria muda. Pada saat ini, Tang Xiaorou sedang duduk di tengah kelas, melambai putus asa ke arah Fang Yu. Fang Yu melirik Tang Xiaorou, lalu mengamati seluruh siswa yang hadir. Sebagian besar mahasiswa tersebut seharusnya adalah mahasiswa baru, dan sejumlah kecil adalah mahasiswa tahun kedua dan ketiga. Tepat saat kedua belah pihak saling berpandangan, sekelompok mahasiswa lain menyerbu masuk dari luar pintu. Tidak ada ruang tersisa di kelas, jadi sekelompok siswa berdiri di ruang terbuka di belakang kelas. Ada banyak siswa yang berdiri di dekat jendela kelas. Mereka melihat ke dalam kelas, melirik Fang Yu, mengobrol, dan tertawa. Ruang kelas tampak telah menjadi kebun binatang. Fang Yu adalah satu-satunya hewan yang diperhatikan oleh wisatawan yang penasaran. Pada saat ini, Guo Gang dari Departemen Sumber Daya Manusia bergegas masuk dari luar dan datang ke sisi Fang Yu. Baiklah, Profesor Fang, saya senang Anda ada di sini.
Saya khawatir Anda tidak dapat menemukan ruang kelasnya, kata Guo Gang sambil tersenyum. Mengapa ada begitu banyak orang? Fang Yu bertanya sambil sedikit mengernyit. Oh, ketika saya memilih kelas minggu lalu, sekolah seni membuat papan iklan untuk Anda dan mengunggah informasi tentang kursus Anda di berbagai akun publik kampus. Tetapi juga karena Anda, Profesor Fang, sangat menawan dan populer sehingga Guo Gang terkekeh. Dengan begitu banyaknya mahasiswa, gajinya harus digandakan. Dan saya kekurangan uang akhir-akhir ini, kata Fang Yu. Mengenai gaji, kita bisa bicarakan lebih lanjut nanti. Kelas akan segera dimulai, jadi saya tidak akan menahan Anda di sini. Profesor Fang, saya doakan Anda sukses besar di kelas pertama Anda. Guo Gang tersenyum canggung dan berbalik untuk pergi. Tidak lama setelah Guo Gang keluar dari kelas, teriakan kaget tiba-tiba terdengar di dalam kelas.